Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unta Reka Saputra. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah project saya, yaitu sebuah project Python yang berbasis computer vision yang menggunakan OpenCV dan MediaPy pada macOS. Bisa juga digunakan pada Windows. Karena saya di sini menggunakan macOS, jadi saya menyesuaikan saja. Jadi di sini nama projectnya bernama Hand Gesture Volume Control. Nah, jadi itu masuk latar belakang. Jadi di Hand Gesture Volume itu ada interaksi konvensional, di mana interaksi manusia dan komputer saat ini sebagian besar masih sangat bergantung pada penggunaan tombol, fisik, dan mouse. Jadi potensi computer vision itu perkembangan teknologi computer vision, kemungkinan pengguna untuk melakukan kontrol perangkat secara tanpa sentuhan atau touchless. Jadi fokus project ini itu dikembangkan secara khusus untuk pengaturan volume sistem menggunakan gestur atau gerakan tangan secara real time. Jadi masuk ke tujuan projectnya, ada deteksi akurat yang dimana mendeteksi keberadaan tangan menggunakan input webcam standar dan mengenali berbagai gestur secara presisi tinggi. Jadi untuk project ini bebas mau menggunakan webcam dari laptop atau webcam eksternal. Lalu ada control real time, yaitu untuk mengkonversi gestur secara langsung menjadi instruksi teknis untuk mengontrol volume sistem operasi tanpa jeda. Lalu ada interaksi intuitif, yaitu meningkatkan pengalaman human computer interaction atau HCI agar terasa lebih modern, interaktif, dan natural. Jadi teknologi yang digunakan apa aja sih? Di softwarenya itu saya sendiri menggunakan Python tentu saja. Lalu ada OpenCV untuk memproseskan input frame. Lalu ada library MediaPy untuk modul pintar untuk hand trackingnya. Lalu ada NumPy untuk perhitungan matematis menggunakan include dan antar jari. Lalu hardware sistemnya saya menggunakan webcam laptop, perangkat keras langsung. Lalu sistem operasi yang saya gunakan kebetulan sini macOS. Gimana sih cara kerja sistemnya? Nah, yang pertama itu ada input video yang dimana itu nanti kamera webcam itu menangkap video frame pengguna secara berurutan dan meneruskan ke dalam program. Lalu yang kedua itu deteksi landmark, yaitu menggunakan landmark modul Google MediaPy secara spesifik untuk mendeteksi koordinat landmark di titik-titik tangan. Lalu ada kalkulasi jarak, jadi program itu menghitung jarak menggunakan rumus Euclidean, jadi antara ujung ibu jari dan ujung telunjuk. Lalu ada yang keempat itu untuk mengkonversi nilai yang dimana rentang jarak panjang dari antara jempol dan jari itu dipetakan mapping menjadi presentasi nilai target. Lalu yang kelima ada eksekusi kontrol. Perintah ini tuh dikirim ke dalam sistem macOS untuk melakukan penyesuaian volume audio seketika. Oke, mungkin bisa next. Nah, sini ada contoh dari hasil programnya. Nah, di sini ada implementasi berhasil, deteksi real time, sistem deteksi tangan tanpa latensi yang mengganggu. Lihat, itu tidak ada latensi walaupun VPS-nya 5. Kontrol akurat, volume diatur presisi dengan merapatkan atau meregangkan dua jari. Jadi tidak boleh begini tapi harus tertutup. Lalu untuk visualisasi UI-nya, indikator volume bar tampil di layar kamera sebagai feedback visual. Stabilitas, sistem berjalan mulus dan stabil dalam environment lingkungan macOS. Nah, ada kendala dan solusinya. Kendalanya itu dependensi macOS itu terjadi error pada konfigurasi environment saat instalasi awal. Tentu saja. Terus update library, modul MediaPy versi terbaru memiliki perubahan struktur data. Lalu ada sinkronisasi volume, modul native Python tidak sinkron langsung dengan Mac. Solusinya yaitu update dependensi tentu saja, lalu menggunakan virtual environment atau VNV versi yang stabil. Dari penyesuaian code juga menyesuaikan import sintaks algoritma dan Apple Script untuk menilai script, OSA Script via Python untuk kontrol volume yang absolut. Jadi kesimpulannya itu efektif untuk HCI atau computer vision terbukti sangat dapat diandalkan sebagai metode interaksi yang termuka yang inovatif. Lalu akurasi gestur tangan tuh sangat natural untuk menjalankan kontrol parameter berkelanjutan seperti volume. Kemudian MediaPy, implementasi library Google MediaPy, mempermudah proses pembuatan real-time hand tracking. Lalu pengembangan lanjutan model project ini sangat siap dikembangkan menjadi ekosistem smart home control terpadu tentunya. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Lalu mungkin bisa langsung masuk saja ke demo hand gesture volume control.
Oke, selanjutnya teman-teman. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah tentu saja project. Nah, ini dulu ya. Sebuah project tadi gesture volume control tentunya. Di sini menggunakan saya membuat 2 file. Mungkin nanti bisa teman-teman coba di GitHub. Ada dari Windows dan juga ada dari macOS. Nah, karena di sini saya menggunakan macOS, jadi kita akan menjalankan program ini. Kita baca sebentar. Jadi sini ada kita menghasilkan class hand detector. Nah, di class hand detector ini kita akan mendeteksi tangan menggunakan Finhands. Kita menggunakan image RGB-nya, menggunakan color dan self result-nya dan hands prosesnya juga. Lalu dia digambar hand tracking. Lalu ambil posisinya, ambil posisi landmark di tiap titik-titik jari. Tiap titik-titik jari. Terus ada juga bounding box yang nanti men-tracking tangan untuk tidak keluar dari landmarknya tadi. Lalu mengecek jari yang terbuka agar jari itu bisa di tracking dengan baik. Lalu menghitung jarak antara landmark di antara landmark. Lalu ada hitung jaraknya juga x2 min x1. Lalu ada main programnya di sini menggunakan kita ukuran webcamnya 60,480. Lalu untuk buka webcam menggunakan video capture detector, max handnya 1 karena kita menggunakan satu tangan saja. Nah, sini bisa loop berarti diulang. Nah, di sini karena kameranya kadang suka mirror, jadi sini kita flip kameranya menggunakan CV2 flip. Lalu ada deteksi tangan, hitung area tangan. Nah, di sini tambahin volume bar untuk mengetahui bahwa volume itu sudah naik atau belum, atau sudah turun atau naik. Lalu di sini ada VPS-nya juga untuk mendeteksi frame rate per second. Show window untuk menampilkan video capture-nya. Lalu tekan key untuk keluar, lalu run program. Kayak mungkin segitu saja. Kita mungkin masuk ke main programnya atau kita jalankan programnya menggunakan Python 3. Karena kenapa nggak kita pakai titik 2 di sini? Karena di sini ada kurung tutup dan kurung buka, jadi nggak bisa langsung guys. Jadi kita enter aja di sini. Nah, di sini kan sudah terlihat, lihat dia di atas sana ada bacanya false karena tangannya kita terbuka dengan sesuai kode program. Jadi kita tangan harus tertutup dan coba kita lihat. Oke. Itu karena dia kejauhan makanya tidak terdeteksi. Oke. Jaraknya harus pas. Nah, seperti ini. Dia tidak boleh kejauhan juga tidak boleh. Jadi jaraknya harus dipaskan. Oke, kita bisa lihat di sini, nah di kanan pojok atas bahwa volumenya ikut gerak ya, berarti program sudah berhasil. Itu saja. Jadi kalau terlalu dekat juga tidak bisa, pas di sini. Lihat. Oke, coba kita tangan kiri. Oke. Oke, coba kita lihat ya di volume. Oke, full ya. Nah, ikut gerak juga. Tangan kiri juga berhasil. Dan jadi hanya mendeteksi satu tangan. Tentu saja, jika seperti ini juga tidak bisa karena jika tangan terbuka seperti ini tuh tidak aktif programnya. Tapi kalau kayak gini dia true dan dia bisa diatur volumenya.
Oke. Mungkin seperti itu buat gesture volume control. Untuk mematikan program kita bisa menekan tombol key di keyboard masing-masing ya. Kita masuk ke program. Nah, jadi bedanya buat yang di macOS dan Windows, di sini dia di Windows sendiri dia menggunakan PyCow, yang dimana dia mengimport library CT-types, COM-types, dan PTCows untuk audio utilities dan audio endpoint volume-nya. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Sekiranya ada salah kata atau salah ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.